Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sungguh senantiasa saya bersuka cita karena Anda semua senantiasa bersemangat dalam mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Sebuah Peneguhan di Tengah Kesusahan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Saat kami rindu hadirat-Mu hadir di sini, kami membawa segala kesusahan dan beban hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Teguhkanlah hati dan iman kami, ya Roh Kudus, agar kami tidak menyerah, melainkan tetap memandang kepada Engkau, sumber pengharapan dan sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan yang bertajuk sebuah peneguhan di tengah kesusahan. Hal ini hadir sebagai suatu oase di tengah padang gurun persoalan kehidupan. Dalam hidup di dunia ini, kita ini tidak pernah luput dari yang namanya kesusahan, persoalan. Namun kita sebagai orang percaya, kita ini memiliki suatu pengharapan yang teguh. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menegaskan kembali bahwa di balik setiap air mata dan juga di balik setiap kepedihan ada janji Tuhan yang tidak pernah ingkar. Percayalah bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menolong kita. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar dari renungan ini dapat menjadi sesuatu hal yang menopang kehidupan kita dan menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kita semua. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, ayat ini adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang hakim yang tidak benar dan juga seorang janda yang gigih memperjuangkan haknya. Perumpamaan ini menyoroti suatu realitas yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan di dunia zaman sekarang ini, yaitu penantian atas jawaban doa-doa kita. Terkadang kita ini merasa bahwa doa-doa kita ini seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Kita memanjatkan suatu permohonan dengan penuh cucuran air mata, mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Namun dengan berjalannya waktu yang terus berputar ini dan keadaan nampaknya tidak ada perubahan seperti yang kita inginkan. Dalam kesusahan, dalam keputusasaan inilah mungkin kita kemudian bertanya-tanya, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mendengarkan doaku? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh peduli pada hidupku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini memberikan suatu jawaban yang sangat tegas. Jika seorang hakim yang tidak peduli, hakim yang jahat, yang lalim, pada akhirnya bertindak karena kegigihan janda ini, apalagi Allah Bapa kita. Tuhan kita ini bukanlah hakim yang lalai, bukan hakim yang jahat, dan juga bukan hakim yang tidak adil.
Sebaliknya, Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang peduli dengan setiap tetesan air mata kita, setiap keluh kesah kita, dan setiap seruan hati kita. Yesus meyakinkan kita bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ini adalah janji yang pasti. Suatu peneguhan di tengah kesusahan adalah bahwa seruan kita ini tidak pernah sia-sia di hadapan hadirat Tuhan. Setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah tindakan iman yang didengar dan diperhitungkan oleh Allah Bapa kita. Namun, seringkali kita menghadapi pertanyaan kedua. Adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Pertanyaan ini menyentuh inti dari penderitaan kita. Dalam pikiran kita, kita ingin Tuhan bertindak sekarang juga. Sesuai dengan jadwalnya kita, sesuai dengan caranya kita, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi perumpamaan ini mengajarkan kita tentang kegigihan dan pengharapan. Penundaan dari pihak Tuhan bukanlah karena Tuhan itu tidak peduli, melainkan karena ada waktu, ada cara, dan semuanya itu menurut waktunya Tuhan dan caranya Tuhan, sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Kita ini sering melihat masalah dari sudut pandang kita yang terbatas, hanya pada fokus masalah kita, pada waktu yang kita inginkan, pada waktu dengan cara apa yang kita pikirkan. Sementara Tuhan di sisi yang lain melihat suatu gambaran yang sangat besar, dan Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita secara total, sesuatu hal yang sangat tinggi. Bahkan kita tidak bisa membayangkan, apalagi melihatnya. Mari kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang petani menanam benih, ia tidak bisa berharap benih itu langsung berbuah keesokan harinya. Petani itu harus sabar menunggu. Dia harus mau merawat, menyirami, memupuk, dan semua perawatan itu dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Demikian pula dengan kehidupan kita ini. Kesusahan yang kita alami saat ini mungkin adalah bagian dari proses yang besar yang akan membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk berkat-berkat yang lebih besar di masa depan bagi kehidupan kita yang jauh lebih baik. Tuhan itu tidak mengulur-ulur waktu karena Ia lalai. Ia bekerja di balik layar, mempersiapkan jalan keluar terbaik dan menempatkan segala sesuatu pada waktunya Tuhan yang sangat sempurna. Oleh karena itu, marilah kita jadikan firman Tuhan hari ini sebagai jangkar yang kuat, sebagai pedoman bagi jiwa kita. Ketika kesusahan datang, janganlah kita mudah menyerah dan kemudian kita menjadi putus asa. Peganglah erat janji ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan bertindak. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, tetapi pasti pada waktu yang tepat. Teruslah berseru kepada Tuhan, saudaraku, siang dan malam. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Milikilah iman yang teguh seperti janda dalam perumpamaan itu. Ketahuilah bahwa setiap doa Anda itu pasti didengar oleh Tuhan.
Setiap tangisan Anda itu pasti terlihat oleh Tuhan, dan setiap perjuangan Anda itu semuanya itu diperhitungkan oleh Bapa yang mengasihi kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan bertindak. Ia akan membenarkan kita dan Ia akan memberikan pertolongan. Iman bukanlah tentang mendapatkan jawaban secara instan, tetapi tetap percaya bahwa jawaban itu pasti akan datang. Marilah kita terus menaruh pengharapan ini kepada Tuhan saja, karena di dalam Tuhanlah ada kekuatan untuk kita dimampukan melewati setiap badai kehidupan yang terjadi, dan janji kemenangan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita ketika kita terus percaya dan berharap hanya pada Tuhan saja. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, di tengah badai kehidupan yang menghimpit, di dalam setiap air mata dan keputusasaan, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu. Engkau mengetahui pergumulan kami, setiap beban yang kami pikul, dan setiap ketakutan yang merasuki hati kami. Firman-Mu dalam renungan ini meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar. Engkau adalah Bapa yang tidak akan berdiam diri ketika anak-anak Engkau berseru kepada Engkau siang dan malam. Kami percaya Engkau tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kami. Kuatkan iman kami agar kami tidak goyah. Mampukanlah kami untuk terus berseru hanya kepada Engkau dengan keyakinan yang teguh. Kami percaya pada akhirnya Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membenarkan dan membela kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji pengharapan yang tidak pudar. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.